Yusuf dalam godaan istri Al-Aziz. Yusuf hidup tenang dan tentram di rumah Al-Aziz, bendahara negara Mesir. Sejak pertama kali ia menjejakkan kaki di rumah itu, sebagai budak, Yusuf telah menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Ia bukan hanya tampan, tetapi juga bijaksana, rajin, dan penuh integritas. Perlahan tapi pasti, ia memperoleh kepercayaan dari kedua majikannya, Al-Aziz dan istrinya. Mereka mempercayakan seluruh urusan rumah tangga kepada Yusuf. Ia bertugas mengurus logistik, mengatur para pelayan, dan melayani kebutuhan sang nyonya rumah. Istri Al-Aziz, yang bernama Zulaiha, adalah seorang wanita terpandang. Ia hidup dalam kemewahan istana Mesir, dikelilingi perhiasan, pelayan, dan segala kenyamanan dunia. Namun di tengah kehidupan istana yang megah itu, ia merasa kekosongan yang tak terisi. Ia melihat dalam diri Yusuf sesuatu yang belum pernah ia temui pada pria manapun. Ketampanan yang luar biasa, dibalut dengan ketenangan dan sikap penuh hormat. Hari demi hari, Zulaiha mulai memperhatikan Yusuf secara diam-diam. Ketika Yusuf berjalan melewati lorong istana dengan langkah tenang, Zulaiha mengintip dari balik tirai. Ketika Yusuf melayaninya, ia mencuri pandang ke wajah pemuda itu, terpesona oleh keteduhan sorot matanya. Ia mengamati setiap gerak-gerik Yusuf dengan penuh perhatian. Semakin sering ia melihatnya, semakin dalam perasaan yang tumbuh dalam hatinya. Diam-diam, Zulaiha mulai menyukai Yusuf. Ia tergoda. Ketampanan Yusuf bukan sekadar kelebihan fisik. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat hati seorang wanita seperti Zulaiha bergetar. Ia pun mulai mencoba memikat Yusuf dengan berbagai cara. Ia berdandan setiap hari, mengenakan pakaian paling mewah, menyemprotkan parfum paling harum, dan menata rambutnya dengan gaya paling memikat. Ia berharap Yusuf akan menyadari pesonanya dan tergerak untuk mendekatinya lebih dari sekadar seorang pelayan. Namun, Yusuf bukanlah lelaki biasa. Ia adalah seorang nabi yang hatinya senantiasa dijaga oleh Allah. Ia tidak bergeming dengan semua pancingan halus itu. Ia tetap melaksanakan tugasnya dengan sikap hormat dan menundukkan pandangan, menjaga kehormatan diri dan majikannya. Bagi Yusuf, amanah adalah hal yang utama, dan keimanan menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Zulaiha pun makin penasaran. Ia mengira Yusuf mungkin terlalu polos untuk memahami sinyal-sinyal halusnya. Maka ia mulai bersikap lebih terbuka. Ia menggoda Yusuf dengan kata-kata manis, memuji dirinya, menyindir dengan kalimat-kalimat romantis yang samar. Ia berharap Yusuf akan tergoda dan mengambil langkah pertama. Tapi, Yusuf tetap tak memberi respon. Ketika cara halus tak berhasil, Zulaiha menyusun rencana. Ia menunggu waktu yang tepat ketika rumah dalam keadaan sepi dan Yusuf tak bisa menghindar. Ia menata kamarnya dengan wangi-wangian yang menggoda. Tirai-tirai disibakan, lampu minyak dinyalakan redup menciptakan suasana penuh hasrat. Ia pun mengenakan pakaian paling indah, lalu memanggil Yusuf masuk ke kamar. Dengan suara lembut, Zulaiha berkata, "Aduhai Yusuf, lihatlah aku. Aku telah berdandan dan bersiap hanya untukmu. Bukankah kau pun menginginkanku? Aku mencintaimu, Yusuf. Mari kita bersama." Yusuf terperanjat. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian yang sangat besar. Tapi, keimanan Yusuf lebih kuat dari segala godaan itu. Ia berkata dengan tegas namun tetap sopan, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku, Al-Aziz, telah memperlakukanku dengan baik. Sungguh, orang yang berbuat zalim tidak akan beruntung." Yusuf segera berbalik dan berlari menuju pintu. Tapi Zulaiha tidak tinggal diam. Ia mengejar Yusuf, mencoba menahannya. Tangannya meraih baju Yusuf dari belakang dan menariknya dengan paksa. Terdengarlah suara robekan kain. Baju Yusuf koyak di bagian belakang. Namun pada saat itu juga, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Al-Aziz berdiri di ambang pintu.
Ia tercengang melihat Yusuf dan istrinya dalam keadaan mencurigakan. Wajah Zulaiha pucat. Ia panik. Dengan cepat ia berusaha membalikkan keadaan. Ia menuduh Yusuf ingin memperkosanya. "Apa balasan bagi orang yang hendak berbuat serong terhadap istrimu?" katanya dengan penuh dramatisasi. "Kalau bukan dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih." Yusuf langsung membela diri. "Dialah yang menggoda diriku." Keadaan menjadi tegang. Tapi salah satu dari keluarga Zulaiha yang kebetulan sedang ada di istana memberikan ide. Ia berkata, "Lihatlah bajunya. Jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka Zulaiha benar dan Yusuf berdusta. Tapi jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka Yusuf yang benar dan wanita itulah yang berdusta." Mereka pun memeriksa baju Yusuf. Ternyata robek di bagian belakang. Al-Aziz pun mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata kepada istrinya, "Ini sungguh tipu dayamu. Sungguh besar tipu daya perempuan." Kemudian ia menoleh kepada Yusuf dengan penuh pengertian. "Yusuf, lupakan saja perkara ini." Lalu kepada istrinya, ia berkata, "Dan engkau beristighfarlah atas dosamu itu. Sungguh, engkau termasuk orang yang bersalah." Peristiwa itu ditutup, tetapi rumor terlanjur menyebar luas. Di kalangan para wanita istana dan elit kota, berita tentang Zulaiha yang tergila-gila pada budaknya sendiri menjadi bahan gosip hangat. Mereka mencemooh, mereka mentertawakan Zulaiha yang kehilangan martabat karena jatuh cinta pada budaknya sendiri. Zulaiha mendengar semuanya. Ia tidak tahan dipermalukan. Maka ia merancang balasan. Ia ingin membuktikan bahwa Yusuf bukanlah lelaki biasa dan bahwa siapapun akan jatuh hati kepadanya. Zulaiha pun mengundang wanita-wanita yang suka menggosip itu ke sebuah jamuan makan di istananya. Ia menyuguhkan buah-buahan yang telah dipotong, lalu memberikan mereka pisau masing-masing untuk memotongnya sendiri. Di tengah mereka menikmati hidangan, Zulaiha memanggil Yusuf agar keluar ke hadapan mereka. Begitu Yusuf muncul, semua mata membelalak. Kecantikan Yusuf membuat mereka terpana. Ia bagaikan cahaya yang memancar, penuh pesona dan kemuliaan. Saking terpesonanya, para wanita itu memotong tangan mereka sendiri tanpa menyadarinya. Pisau tajam melukai jari dan telapak tangan, namun rasa sakit tak terasa karena mereka sedang memandang keajaiban. "Maha sempurna Allah," seru mereka. "Ini bukan manusia. Ini pasti malaikat yang mulia." Zulaikha pun berkata, "Itulah orang yang kalian cela aku karena tergila-gila padanya. Sungguh, aku telah merayunya." Tetapi ia menolak. "Kani, aku katakan, jika ia tidak menuruti perintahku, maka ia akan kupenjara, dan ia akan menjadi orang yang hina." Yusuf mendengar ancaman itu. Ia sadar bahwa godaan ini belum selesai. Ia tahu bahwa tipu daya para wanita itu bisa menyeretnya pada kehinaan. Maka, ia pun berdoa dengan tulus, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak melindungiku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan tergoda dan termasuk orang yang bodoh." Allah mengabulkan doa Yusuf. Maka Yusuf pun dipenjara, walaupun ia tidak bersalah. Tapi di dalam penjara itulah perjalanan baru Yusuf dimulai. Sebuah jalan yang kelak akan membawanya pada kedudukan tinggi di Mesir sebagai penafsir mimpi, penyelamat negeri, dan pemimpin yang adil. Nabi Yusuf dalam penjara. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya, melainkan akibat perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Penguasa itu berusaha menutupi dosa dan aibnya sendiri dengan memenjarakan Yusuf yang tidak bersalah. Ia sengaja menempelkan dosa dan kesalahan itu kepada Yusuf agar orang-orang tidak mengetahui perbuatan tercelanya, terutama yang dilakukan oleh istri Al-Aziz. Akan tetapi, bagi Nabi Yusuf, penjara justru menjadi tempat yang lebih aman daripada dunia luar
yang penuh dengan godaan dan tipu daya yang dapat menjerumuskannya ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Hidup di penjara, walaupun dalam keadaan sempit dan gelap, dengan gerak badan serta pandangan mata yang terbatas, justru lebih baik bagi Yusuf daripada hidup dalam kebebasan yang semu, di mana jiwanya merasa tertekan dan hatinya tidak pernah merasa tentram. Di dalam penjara itu, Yusuf dapat memfokuskan pikirannya, menenangkan jiwanya, dan sepenuhnya mengarahkan hidupnya kepada ibadah dan penyembahan kepada Allah SWT. Selain itu, Yusuf juga menjadikan masa tahanannya sebagai kesempatan untuk berdakwah. Ia memberikan bimbingan dan nasihat kepada sesama tahanan. Kepada mereka yang telah melakukan dosa dan kejahatan, Yusuf mengajak mereka untuk bertaubat dan memperbaiki diri agar kembali menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Sedangkan kepada tahanan yang tidak bersalah, yang menjadi korban dari kezaliman dan kekuasaan yang sewenang-wenang, Yusuf memberi penghiburan. Ia menasihati mereka agar bersabar, bertakwa, dan berserah diri kepada Allah. Ia mengajak mereka untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar penderitaan mereka segera diakhiri dengan rahmat dan pertolongannya. Bersama Yusuf, turut dipenjarakan pula 2 orang pegawai istana raja. Keduanya dihukum karena diduga terlibat dalam rencana untuk meracuni raja atas perintah musuh istana. Kedua pemuda tersebut bekerja di lingkungan istana, salah satunya sebagai penjaga gudang makanan, dan yang lainnya sebagai pelayan pribadi raja, penyaji minuman di meja makan. Suatu pagi, kedua pemuda tersebut mendatangi Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpi yang mereka alami. Si pelayan berkata bahwa dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di tengah kebun anggur. Ia memegang sebuah gelas seperti gelas milik raja, lalu ia memeras buah anggur dan menuangkannya ke dalam gelas tersebut. Sementara itu, si penjaga gudang makanan menceritakan bahwa dalam mimpinya, ia membawa sebuah keranjang berisi roti di atas kepalanya, dan roti-roti itu disambar oleh burung-burung yang datang dan membawanya terbang. Kedua pemuda itu berharap kepada Yusuf agar dapat menafsirkan mimpi-mimpi tersebut. Mereka telah melihat dan mendengar bahwa Yusuf adalah orang yang cerdas, bijak, dan memiliki kedekatan spiritual yang luar biasa. Yusuf, yang telah mendapat anugerah kenabian dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia, memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah terlebih dahulu sebelum menafsirkan mimpi mereka. Yusuf mengajak mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala yang dibuat oleh tangan manusia, yang mereka beri nama-nama sesuka hati. Yusuf berkata kepada mereka bahwa ia mengetahui dan mampu menerangkan jenis makanan dan minuman yang akan mereka terima sebelum makanan itu sampai kepada mereka. Ilmu itu, kata Yusuf, adalah karunia dari Allah. Ia menegaskan bahwa ia telah meninggalkan ajaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Ia mengikuti ajaran para leluhurnya, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Yusuf berkata bahwa rahmat dan nikmat Allah telah dikaruniakan kepada mereka dan kepada seluruh umat manusia, tetapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Kemudian Yusuf melanjutkan, "Wahai kedua sahabatku di penjara, cobalah kalian pikirkan, manakah yang lebih baik, menyembah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda, atau menyembah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Allah memerintahkan agar kita tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang benar dan lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Setelah menyampaikan dakwahnya, Yusuf pun menafsirkan mimpi mereka. Ia berkata, "Adapun engkau, wahai pelayan, engkau akan segera dikeluarkan dari penjara dan akan kembali bekerja seperti sedia kala. Sedangkan engkau, wahai penjaga gudang makanan, engkau akan dihukum mati dengan cara disalib, dan kepalamu akan menjadi makanan burung-burung yang mematukinya. Itulah tafsir mimpi kalian berdua, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah." Kemudian Yusuf berpesan kepada pemuda pelayan yang akan dibebaskan, "Wahai sahabatku, jika engkau telah keluar dari penjara dan kembali bekerja di istana, sebutlah namaku di hadapan raja. Katakan kepadanya
bahwa aku dipenjarakan tanpa bersalah hanya karena ingin menjaga kehormatanku dan tidak mau tunduk kepada ajakan istri Al-Aziz. Aku hanya korban fitnah dan ditahan demi menjaga nama baik keluarga bendahara negara. Maka jangan lupakan pesanku ini, wahai sahabatku. Namun setelah pemuda pelayan itu dibebaskan dan diterima kembali bekerja di istana, ia melupakan pesan Yusuf. Setan membuatnya lupa, dan karena itu Yusuf tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun. Meski demikian, Yusuf tidak mengeluh atau berputus asa. Ia terus menjalankan perannya di penjara sebagai penghibur bagi para tahanan yang tidak bersalah dan sebagai pendidik bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Ia mengajarkan mereka tentang iman, tauhid, dan akhlak mulia agar mereka menjadi orang-orang yang berguna dan beriman kepada Allah SWT.